Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengingatkan kita pentingnya untuk saling menjaga satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain. Bagaimana kita membantu satu dengan yang lain? Bukan hanya dengan memberikan sedekah, bukan hanya dengan memberikan makanan, bukan hanya dengan memberikan pakaian, tapi juga dengan memberikan koreksi satu dengan yang lain. Jadi koreksi ini sama nilainya dengan memberi sedekah. Penting sekali untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari sebagai keluarga, sebagai komunitas, sebagai sahabat. Kenapa penting untuk memberikan koreksi? Karena seringkali kita tidak menyadari berbagai kesalahan, berbagai dosa yang kita lakukan. Terutama karena kita sudah senang melakukan sesuatu, kita menemukan kenikmatan, kita menemukan kelekatan. Jadi seringkali kita mencari berbagai alasan supaya berbagai dosa yang kita lakukan ini ada alasannya. Di mata kita bukan dosa, di mata kita bukan kesalahan. Tapi ingat, dosa selalu menghancurkan. Dosa membuat hidup kita jadi tidak bahagia, tidak ada damai. Nikmat sementara, hancur di akhir. Oleh karena itu, kalau kita sungguh-sungguh mencintai saudara kita mencintai orang tua kita mencintai anak kita mencintai teman kita gak mau mereka hancur kan? Mau gak mereka hancur? Gak mau. Kalau orang jahat itu lihat orang lain buat dosa, terusin aja. Satu hari dia pasti akan hancur. Dia akan menerima berbagai akibat dari dosanya. Tapi karena kita mencintai orang itu, walaupun berat, walaupun menanggung resiko kita dimusuhin, walaupun menanggung resiko kita dibilang sombong banget sih kamu, gak apa-apa. Kita lakukan karena kita mencintai sahabat kita, saudara kita. Jadi kita perlu memberi koreksi. Dan tentu Injil hari ini juga mengingatkan kita, kalau kita mengkoreksi sahabat kita, saudara kita, berdua, bertiga, doa dulu sama-sama. Supaya Tuhan sendiri yang membimbing kita, supaya Tuhan sendiri yang membuka hati saudara sahabat kita, supaya dia juga bisa bertobat, menjalankan hidup yang lebih baik. Sehingga pada akhirnya kita satu komunitas, satu keluarga bisa menjadi komunitas yang berjalan bersama menuju Tuhan. Amin.